pelajaran. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Waspadalah, sebab jika kita terjatuh dalam posisi menuhankan hawa nafsu, Allah lalu memberi sebutan yang buruk seperti di ayat ini. Mereka itu tidak lain hanya seperti bintang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran Surah Al-Furqan ayat 44. Kaum muslimin muslim rahimakumullah. Bisa membebaskan jiwa dan pikiran manusia dari segala bentuk penjajahan. Dengan tauhid, manusia hanya akan mengakui kedaulatan Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak akan tunduk dengan kekuatan lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Bilal di segala zaman. Demikian sedikit tausiah dari saya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk peserta adik Muhammad Azam Baihaqi. Menunggu azan dulu, nggih? Kita dengarkan azan dulu. Monggo yang baru gabung bisa di-share live-nya ya sambil nunggu adzan isya. Pak Lurah, mohon maaf adanya di HP kantor, terus ini HP kantornya saya buat live. Ribon. Mencari-cari dulu. Hari ini ada lomba dai dan hadroh ibu-ibu. Lomba keagamaan hari ketiga, hari terakhir. Masih break untuk adzan isya ya. Monggo yang belum tap-tap silahkan di tap-tap layarnya. Tak kasih video penonton dulu ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali nggih. Kita lanjutkan kembali dengan lomba dai cik hari ini dengan nomor undian nomor 2 dengan atas nama Rehan Abiasa Hermawan dari RT 29. Tunjukkan performa terbaikmu, Dek. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang yang baru bergabung, monggo di share ya live-nya ya. Ini lomba keagamaan hari terakhir. Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dewan juri yang kami muliakan, penuh saya banggakan, salam hormat dari saya. Lokasi di lapangan Desa Jatisari. Monggo, monggo. Kepada yang terhormat Kepala Desa Jatisari, Bapak Yang Eko gabung, Hari monggo Setiawan di-sharing. SE. Kepada yang terhormat segenap Dewan Juri Lomba Dai Cilik Desa Jatisari, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa tiada kurang suatu apapun. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan dan kegelapan menuju zaman Islamiyah, zaman yang penuh cahaya hikmah. Semoga kita dapat mendauladani sunnah-sunnah beliau dan akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Teman-temanku, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya Rayhan Abiasa akan menyampaikan sebuah tema, yaitu pentingnya menghargai jasa pahlawan kemerdekaan. Pahlawan itu bukan yang hanya pegang senjata, tapi yang juga rela berkorban demi bangsa. Dulu mereka rela meninggalkan keluarganya, makan seadanya, tidur di hutan, sampai rela mengorbankan nyawanya. Sedangkan kita disuruh upacara 1 jam saja sudah bilang panas. Benar atau benar, hadirin hadirat? Makanya
jika kita menikmati kemerdekaan ini, ya jangan cuma leha-leha. Itu sama aja kayak makan nasi goreng buatan ibu, tapi tidak bilang terima kasih. Seperti hadis Umar Ibnu Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Laula hubbul watani la qarba baladus su'i. Fayuhibbul autani umiratil buldani. Yang artinya, jika tidak ada cinta tanah air, maka hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, maka berjayalah negara itu. Menghargai jasa pahlawan bisa dimulai sejak kecil, seperti rajin belajar, disiplin, dan menghormati guru dan orang tua. Ibarat tanaman, perjuangan para pahlawan ini akarnya, sedangkan kita batang dan daunnya. Kalau kita malas dan cuek, tanaman itu bisa mati dan layu. Jika kita semangat dan rajin, tanaman itu akan tumbuh subur dan bermanfaat. Jadi kita jangan jadi anak yang menghafal nama pahlawan, tapi juga yang meneladani sifatnya, bukan hanya di buku sejarah, tapi dalam kegiatan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Beli es krim rasa coklat, makan sambil duduk santai. Kalau sekarang kita hidup nikmat, jangan lupa pahlawan yang sudah berjuang sampai usai. Akhir kata, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa los untuk adik Rehan Abiasa Hermawan. Keren. Sip. RT 10 sama apa dereng? Penampilan nomor undian berikutnya yaitu 3 dengan nama adik Vina Rifa dari RT 28. Semangat dek, tunjukkan performa terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama yang kami hormati, para pejabat, dewan juri serta hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mensyukuri nikmat kemerdekaan RI yang ke-80 dalam keadaan walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumin hada illa yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini hari yang sangat istimewa, hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kita berkumpul di sini untuk bersama-sama mensyukuri nikmat kemerdekaan negara kita tercinta.
Salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh bangsa Indonesia adalah anugerah kemerdekaan, yaitu terbebasnya rakyat Indonesia dari belenggu hubungan para penjajah. Sebagai anak bangsa, kita sangat beruntung bisa hidup di era kemerdekaan dan kebebasan. Kita bisa menikmati udara segar, makan, minum, tidur nikmat, dan di mana-mana mengadakan perlombaan dengan bermacam-macam lomba yang bervariasi dari kalangan anak-anak bahkan sampai orang tua. Namun, kemerdekaan ini bukanlah hal yang kita bisa abaikan begitu saja. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan menghargainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau ingkar kepadaku. Semangat. Untuk itu wajib bagi kita semua mensyukuri nikmat kemerdekaan, karena kemerdekaan adalah rahmat Allah. Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan para pahlawan yang berjuang dengan gigih dan berkorban demi kemerdekaan. Kemerdekaan adalah wujud nyata cinta tanah air. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hubbul watan minal iman." Cinta tanah air sebagian dari iman. Untuk itu, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan menghargai, merawat dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan semoga negara kesatuan Republik Indonesia ke depan semakin jaya, gemah ripah, loh jinam, makmur, aman, tentram, tidak kurang suatu apapun. Amin. Sebelum kami tutup, ada pantun. Ibu Surip membeli buah stroberi dan buah tomat untuk jajan. Wajib bagi kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Ananda Vina Rifa. Kita panggil nomor undi 4 atas nama Ananda Gilang dari RT 14 dengan judul Peran Santri Mensyukuri Kemerdekaan. Oke, nanti di situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para hadirin, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh semangat dan inspirasi ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, setiap bulan Agustus tiba, kita pasti ingat kata ini. Merdeka! 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 Tapi pertanyaannya adalah, apa arti merdeka bagi kita para santri? Ada yang tahu tidak? Santri bukan hanya duduk di pondok, mengaji kitab pun lalu pulang. Santri adalah simbol ruangan ilmu dan akhlak. Kita bisa lihat dari sejarah betapa hebatnya santri dalam merebut kemerdekaan. Siapa
Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Beliau tidak hanya ulama besar, tapi juga penggerak perlawanan resolusi jihad. Beliau berkata, membela tanah air adalah kewajiban setiap muslim. Dari situlah semangat 10 November 1945 di Surabaya nyalakan nanti. Di sinilah tempat lahirnya pejuang-pejuang sejati. Namun perjuangan santri belum selesai. Dulu lawannya penjajah, sekarang lawannya adalah kemalasan, kebodohan, hoaks, dan hilangnya akhlak. Lalu bagaimana kita santri masa kini mengisi kemerdekaan? Ada yang tahu tidak? Sini, aku kasih tahu. Yang pertama dengan ilmu. Caranya dengan belajar sungguh-sungguh. Bukan cuma supaya untuk lulus ujian, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Yang kedua dengan akhlak. Santri harus jadi teladan yang sopan, jujur, rendah hati. Karena akhlak adalah fondasi kemerdekaan yang hakiki. Yang ketiga dengan karya. Santri harus berani tampil menulis, bicara, berdakwah, bahkan berkarya lewat teknologi. Karena hari ini jihad kita adalah memberi solusi, bukan hanya mengkritik. Hadirin yang berbahagia, merdeka itu bukan berarti bebas semuanya. Merdeka adalah kebebasan untuk menjadi lebih baik. Maka mari kita buktikan bahwa santri bukan hanya penjaga masa lalu, tapi juga penjaga masa depan. Santri hari ini, pemimpin esok hari. Santri berilmu, Indonesia maju. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Sebelum saya akhiri, ada pantun nih. Di masjid, para santri membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Kemerdekaan yang kita raih penuh perjuangan. Mari kita isi dengan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk adik Gilang dari RT 14. Semangat sekali, luar biasa. Santri nih, bos, kenalin dong. Oke, kita saksikan penampilan berikutnya dari nomor undian 5 dengan nama Dek Aisyah Ayu Nur Rohimah dari RT 22. Tepuk tangan, semangat Dek. Dengan judul Mensyukuri Kemerdekaan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, walatakum minal hirman, inhadlu ahl watan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Desa Jatisari Bapak Eko Ari Setiawan SE, kepada yang terhormat segenap Dewan Juri Lomba Dai Cilik Desa Jatisari serta hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai pembuka, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Amin. Salawat serta salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umat manusia dari zaman jahiliyah
menuju zaman Islamiyah. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dewan juri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya Aisyah Ayu Rahimah menyampaikan tema yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pantun dulu biar otak nggak beku. Jalan-jalan ke pasar pagi, beli semangka sama pepaya. Merdeka itu bukan buat santai-santai, tapi disyukuri dengan berkarya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita hidup di zaman merdeka. Coba bayangin kalau sekarang sekolah aja harus sembunyi-sembunyi, adik dikejar-kejar penjajah. Wah, ngaji belum selesai, udah dikejar tentara. Hehe, gak enak banget kan? Jadi, merdeka ini bukan hadiah biasa, tapi anugerah luar biasa dari Allah yang harus kita syukuri. Jadi, mensyukuri merdeka itu bukan cuma teriak merdeka, merdeka, merdeka di upacara. Ibarat kita dikasih sepeda baru, kalau nggak pernah dipakai buat kebaikan, ya percuma. Sama kayak kemerdekaan, kalau kita cuma leha-leha, main game terus, gak mau belajar, berarti kita belum bersyukur. Syukur itu dibuktikan dengan belajar yang rajin, taat kepada kedua orang tua, dan terus berbuat baik buat orang lain. Karena dengan begitu kita ikut menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan cara yang mulia. Yuk kita jaga nikmat merdeka ini, karena kalau kita lalai bisa jadi Allah mencabut semua nikmat itu. Nauzubillah min dzalik, seperti firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, ingatlah tatkala Rabb kalian menetapkan, jika kalian bersyukur, saya akan kutambah nikmatku pada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat pedih. Jadi, yuk kita jadi Indonesia yang semangat, soleh, dan penuh syukur. Teman-temanku hadirin hadirat rahimakumullah, sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridau walayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita panggil peserta nomor undi 6 atas nama Ananda Bagus Indonesia Putra dari E2A dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Sudah bergabung, monggo bisa di tap layarnya sama di share ya linknya biar warga Jatisari bisa lihat. Ini langsung di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jatisari, Bapak Eko Setiawan SE, dan para juri yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya cintai, hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Tapi ada satu lomba yang sangat penting, yaitu lomba ceramah atau tausiah, dan saya mengambil judul berbakti kepada orang tua. Tahukah teman-teman, siapa yang paling berjasa dalam hidup kita setelah Allah dan Rasulnya? Betul, ayah dan ibu. Ibu kita sudah mengandung selama 9 bulan, melahirkan kita dengan penuh perjuangan. Ayah yang bekerja keras menghidupi anak-anaknya, bekerja siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma qawlan, yang artinya Tuhanmu telah memerintahmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang keduanya sudah memasuki usia lanjut, maka janganlah sekali-kali kamu mengucapkan perkataan ah, dan janganlah sekali-kali kamu hendaknya, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna jannata tahta rijlaiha," yang artinya sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwallahi fi ridol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung juga dengan murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Masya Allah, jika ingin Allah sayang kepada kita, kita harus membuat orang tua kita bangga dulu. Teman-teman, membahagiakan orang tua tidak harus nunggu gede. Kita bisa mulai dari hari ini, dari kecil, seperti patuh kepada keduanya, membantu semua pekerjaannya, belajar sungguh-sungguh, berbakti, dan juga mendoakannya yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Teman-teman, orang tua kita tidak selamanya ada, maka janganlah kita menyesal jika keduanya sudah tiada. Teman-teman, jika kita patuh kepada orang tua kita, insya Allah surga akan menanti kita. Maka jika kita durhaka, na'udzubillah, murka Allah akan menanti kita. Teman-teman, kesimpulan yang saya ambil dari cerita saya, dari tausiah saya, yaitu anak yang berbakti adalah anak yang mulia. Patuh kepada orang tua akan dimuliakan hidupnya. Dan anak yang membanggakan kedua orang tuanya, niscaya Allah akan mempermudah hidupnya dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup tausiah saya memberikan sedikit pantun. Merah putih berkibar di dada, tanda cinta untuk Indonesia. Bakti pada ayah dan bunda,
pintu surga terbuka seluas-luasnya. Bagi bali taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Anda bagus Indonesia Putra. Gimana ini? Oke enggak jaraknya? Komen ya. Kita panggil peserta dengan nomor undi 7 atas nama Ananda Atalia Ratu Maheswari dari RT 17 dengan judul tema Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, jangan lupa tap layarnya ya. Kasih gift juga nggak apa-apa. Selamat menyaksikan. Pak, tinggal rapat teng kantor desa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Kepala Desa Jatisari dan semua warga Desa Jatisari yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita ikrarkan dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam selalu terjunjung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Momen ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menghargai pengorbanan para pahlawan. Syafaatnya hingga akhirat nanti. Amin. Kemerdekaan bukan hanya hadiah, melainkan hasil dari perjuangan gigih dan tak kenal lelah. Para pahlawan kita telah berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk memberikan kita kebebasan dan kemerdekaan. Mari kita jadikan peringatan HUT RI ini sebagai momen untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan mari kita bekerja sama untuk mencapai cita-cita bangsa kita dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan Indonesia. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah.
Kita lanjutkan peserta dengan nomor undi 8 atas nama Ananda Khaira Afifa Lavina Nisma dari RT 04 dengan judul Menghargai Jasa Para Pahlawan. Selamat bertalabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke lapangan Desa Jatisari. Selamat malam para dewan juri. Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu para dewan juri dan peserta-peserta yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, Hari Kemerdekaan adalah peristiwa sejarah Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini diperingati untuk mengenang kembali jasa pahlawan kita. Pahlawan Indonesia telah berjuang mempertaruhkan jiwa, raga, serta hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa ini tercapai karena rakyat Indonesia mempunyai semangat perjuangan yang sangat tinggi. Tanpa semangat perjuangan yang sangat tinggi, kita yakin kemerdekaan bangsa ini tidak akan tercapai. Selamanya rakyat Indonesia akan hidup di bawah penindasan penjajah. Para penjajah negeri kita bermaksud menguasai pemerintah dan mengorbankan kekayaan bangsa ini. Berbagai cara mereka lakukan, para penjajah itu memaksa rakyat Indonesia bekerja lewat rodi dan romusa. Tanpa upah, mereka harus bekerja keras, bahkan tanpa makan yang cukup. Oleh karena itu, banyak rakyat Indonesia yang meninggal pada saat kerja rodi dan romusa. Hal lain yang perlu teladani yaitu kita sebagai generasi muda harus tangguh seperti pahlawan kita yang tangguh untuk menggapai cita-cita mereka. Mereka mau belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Para pahlawan tidak hanya mencurahkan keringat, tetapi juga dengan segenap jiwa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, mereka tetap teguh berjuang membela negara dan mempertahankan prinsip mereka. Mereka tetap teguh berjuang membela negara dan mempertahankan prinsip mereka. Semangat rela berkorban para pejuang kita yang begitu besar itu patut kita teladani juga. Sudah saatnya generasi muda dikenal kembali kepada nilai-nilai
sikap kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Melalui peringatan Hari Kemerdekaan ini, lihatlah mereka yang telah berhasil. Mereka telah menunjukkan bahwa cita-cita mereka bukan hal yang mustahil. Para hadirinnya, marilah kita lebih tangguh dan semangat untuk menjadi penerus bangsa kita. Jalan selaras untuk meneruskan perjuangan para pahlawan mencapai cita-cita bangsa, yaitu Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bangsa ini senantiasa dalam lindungannya. Amin. Tetap dikarunia kemerdekaan dan persatuan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah Ananda Haira Afifah. Untuk perhatian kepada peserta lomba hadroh ibu-ibu, jika sudah hadir, untuk ketuanya bisa mendaftar dan mengambil nomor undi. Sekali lagi, untuk lomba hadroh ibu-ibu, jika sudah hadir, ketuanya atau anggotanya bisa mengambil nomor undi dan persiapan. Kita lanjutkan peserta lomba dai cilik dengan nomor undi 9 atas nama Anda Asfania Alessia Asabia dari RT 2A dengan judul Mensyukuri Kemerdekaan. Selamat mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril huda waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta para hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan pidato singkat tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Semangat, semangat. Tenang. Ayo terusin. Berangkat aja daripada ini dibeli. Boleh nih.
bisa dibantu. Tanggal 17 Agustus tahun 1950, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bulan ini adalah bulan kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga dan syukur atas nikmat kemerdekaan ini. Begitu banyak cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah mewujudkan cita-cita mulia negara Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas bukan berarti cerdas dalam nilai akademis saja, tetapi juga harus diimbangi dengan nilai agama. Kadang kita lupa pendidikan yang paling penting yang dibutuhkan anak saat ini, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukan hanya di sekolah, namun di masyarakat dan lingkungan sekolah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tumbuhkan kebiasaan baik pada anak Indonesia. Kebiasaan baik itu berawal dari keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang antara menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dan sebagai taman belajar yang menyenangkan, karena itu sinergi yang harmonis antara sekolah dan masyarakat adalah kunci suksesnya pendidikan. Demikian pidato singkat saya, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Yeay, hebat. Semangat. Luar biasa. Kita lanjutkan peserta dengan nomor undi 10 atas nama Ananda Ayah. Sekali lagi, peserta dengan nomor undi 10 atas nama Ayah. Sekali lagi kami panggil peserta dengan nomor undi 10 atas nama Ananda Ayah. Kosong. Kita lanjutkan peserta dengan nomor undi 11 atas nama Ananda Dimas Hernanda dari RT 28 dengan judul tema Santri Mengisi Kemerdekaan.
Tunjukkan perform terbaikmu. Mari kita mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Desa Jatisari Bapak Eko Aristiawan SE, kepada yang terhormat segenap Dewan Juri Lomba Dai Cilik Desa Jatisari, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan jutaan berkah sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan walafiat, tiada kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan besok yaumil qiyamah. Amin. Dewan juri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya Dimas Hernanda akan menyampaikan sebuah tema, yaitu peran santri mengisi kemerdekaan. Pantun dulu ya, naik delman ke kota Blitar, mampir sebentar beli pepaya. Santri bukan bisa ngaji pintar, tapi juga siap bangun bangsa dan negara. Teman-temanku yang dicintai karena Allah, kita ini santri masa kini, bukan santri zaman batu. Jangan sibuk sambil ngaji ngantuk. Itu masa saya kemarin malam. Tapi serius, santri hari ini punya tanggung jawab besar. Dulu Alamat dan santri ikut berjuang melawan penjajah. Sekarang kita juga harus berjuang, bukan pakai bambu runcing, tapi pakai ilmu, akhlak, dan semangat berkarya. Kita isi kemerdekaan dengan menjadi pelajar yang rajin, jujur, dan berani bersuara untuk kebaikan kita. Tunjukkan bahwa pesantren bukan tempat yang tertinggal, tapi tempat pemimpinnya masa depan. Jadi, ayo terus belajar dan bertakwa, karena santri itu keren. Bukan cuma hafal kitab kuning, tapi juga bisa berkontribusi untuk Indonesia yang gemilang. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Walihin mengatakan, Hubbul Dalilul Walihin mengatakan, Hubbul Walihin. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Amin. Akhir kata, terima kasih atas segala waktunya dan perhatian. Mohon minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Ananda Dimas Hernanda. Kita lanjutkan peserta dengan nomor undi 12, Ananda Berlian Naura Hidayat dari RT 15 dengan judul tema Generasi Muda Hebat Mengisi Kemerdekaan dengan Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jatisari beserta jajarannya, dan yang kami hormati
segenap dewan juri, dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Naura. Pada kesempatan malam yang cerah kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat bertema Generasi Muda Hebat Mengisi Kemerdekaan dengan Semangat. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, alhamdulillah kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Tidak lagi dijajah dan tidak lagi perang. Tetapi ingat, kemerdekaan ini bukanlah hadiah, tetapi hasil perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Mereka rela berkorban jiwa, raga demi tanah air tercinta Indonesia. Sebagai generasi muda dan sebagai generasi penerus bangsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Takum minkum mayyatillah. Semua sobat 14 Mayyada'una lillahi lil khairi wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Artinya, generasi muda harus bersikap disiplin, berakhlak mulia, dan hormat Bisa dibantu. Mengisi kemerdekaan juga bisa kita lakukan melalui hal-hal sederhana. Sholat tepat waktu dan rajin mengaji, mengisi